Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang break the rule. Tapi sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa kopi. Ketika otak perlu inspirasi. Salam Corona, kopi jeung rokona. Break the rule bahasa Inggris yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah hancurkan aturan. Ya, break the rule. Ini adalah pernyataan dari biksu sebetulnya, dari Dalai Lama, yang sebetulnya Dalai Lama itu reinkarnasi dari Siddhartha Gautama yang mengatakan break the rule, then you know the rule. Hancurkan suatu aturan, maka kamu akan mengenal aturan untuk dirimu sendiri. Break the rule. Nah, santai saja sejenak, relax, jangan terburu-buru menilai dan menggunakan pikiran sehingga lahir prasangka. Ini adalah kajian hakikat makrifat, bukan kajian syariat. Jadi bagi mereka yang belum nyampe ke ranah hakikat makrifat, yang masih muter-muter di syariat, tolong jangan nonton video ini. Nanti terjadi gagal paham, ya. Dan akhirnya Anda ngamuk-ngamuk sendiri, pusing sendiri. Ya. Ini hanya khusus bagi mereka yang tingkatan berpikirnya sudah luas dan juga jiwanya legowo, mampu menerima sesuatu yang baru. Bagi mereka yang tertutup pikirannya dan masih berputar-putar di masa lalu, tolong jangan tonton video ini, skip saja. Ini hanya bagi mereka yang sudah sampai, yang sudah balik, ya. Break the rule artinya adalah menghancurkan aturan. Kenapa harus menghancurkan aturan? Karena untuk menemukan sesuatu yang baru, kita harus menghancurkan aturan-aturan yang lama. Ibaratnya kita mau membangun suatu rumah, tapi sebelumnya ada rumah lama yang sudah reot dan sudah usang. Maka kalau mau direhab atau dilanjutkan bangunan tersebut, itu bahkan menelan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan membangun yang baru. Jadi daripada merehab atau memperbaiki bangunan lama, lebih baik menghancurkan bangunan lama lalu diganti dengan bangunan baru. Nah, itu dalam bahasa Arab disebutnya kiamat. Jadi kiamat itu bukan hari kehancuran, tapi justru hari kebangkitan. Karena kiamat berasal dari bahasa Arab, dari kata koma yakumu, yang artinya kiamun, bangun tengah malam, kiamuhu binafsihi, berdiri sendiri, qiyamul lail, bangun tengah malam, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Jadi kiamat artinya adalah kebangkitan jiwa yang dibangkitkan oleh Allah. Tapi sebelum bangkitnya jiwa, maka dihancurkan terlebih dahulu. Seperti sebuah pohon, seperti nafsu lawamah, hancur sebuah pohon, lalu setelah itu tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ini yang dimaksud dengan break the rule, then you will know the rule. Hancurkan suatu aturan, maka kamu akan tahu aturan untuk dirimu sendiri. Karena ada kalanya aturan baku yang sudah lama atau usang, seperti bangunan yang lama yang usang dan sudah reot, itu harus dihancurkan terlebih dulu untuk membangun suatu bangunan yang baru. Nah, kadang-kadang orang terjebak oleh aturan dan terikat oleh sebuah aturan, sehingga dia merasa berdosa, sehingga dia merasa bersalah. Karena bagaimanapun ketika ia terjebak dalam suatu aturan, ketika dia keluar dari aturan tersebut, ia akan merasa berdosa, ia akan merasa murtad. Ia murtad, seperti saya dikatakan murtad, ya murtad dari satu aturan, murtad dari satu ikatan, murtad dari suatu lembaga, organisasi.
tapi keluar untuk membangun sesuatu yang baru. Karena memang Tuhan itu mujadid, yang selalu memperbaharui. Facebook aja update, masa kita nggak update? Tuhan itu maha memperbaharui, maha mujadid. Mujadid itu artinya adalah maha memperbaharui, selalu update, selalu merubah suatu hal baru. Jadi tidak selalu terjebak dengan hal-hal yang sudah lama. Karena memang kadang kalau kita bangunannya udah lama dan usang, akhirnya reot. Kecuali bangunannya buatan Belanda, itu keren itu. Kayak stasiun atau bangunan museum itu, yang Museum Fathahillah yang di Jakarta itu kan walaupun bekas Belanda, tapi waduh, bangunan Belanda itu dibuat untuk 300 atau sampai mungkin 500 tahun. Dibuat untuk selamanya. Tapi kalau bangunan-bangunan hasil karya orang Indonesia, aduh, kayaknya 50 tahun juga udah mulai reot. Jadi kalau melihat bangunan, ya bangunan Belanda itu luar biasa. Jadi nggak ada istilah bekas. Tapi kalau bangunan Indonesia baru 30 atau 50 tahun udah pada reot. Nah, itulah perlunya diperbaharui. Atau lebih baik dihancurkan dan dirombak dengan yang baru dan lebih segar. Nah, itu yang disebut break the rule. Karena ada kalanya ketika kita terikat oleh suatu aturan. Misalnya, ambillah contoh, misalnya Anda punya harimau. Harimau itu diikat. Kan di dalam diri kita juga ada sifat binatang. Ada sifat harimau. Ada sifat kebinatangan di dalam diri kita. Diikat binatang itu. Tanpa diberi makan. Tanpa diberi asupan. Segala sesuatu dilarang. Gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Ini haram, ini itu haram. Segala dilarang, sampai musik saja dianggap haram. Ya kan? Padahal ketika muhajirin datang ke Madinah, ya disambut dengan musik. Walaupun dulu musiknya musik musik Arab gitu, rebana. Jadi artinya Islam juga dulu memperkenalkan yang namanya musik, udah ada zaman dulu juga. Jadi ketika ada pengharaman terhadap musik, sama seperti Anda memelihara binatang tapi tidak diberi makan. Lalu apa efeknya? Ketika suatu saat binatang itu lepas, tersenggol lah, kena emosinya lah, atau masuk ke dalam ranah perasaannya yang menyinggung dan lain sebagainya, akhirnya dia akan mengamuk tidak terkontrol. Karena apa? Karena dia sering lapar, sering tidak diberi makan. Nah, itulah perumpamaan nafsu. Jadi nafsu itu kalau ditahan, dikurung dengan aturan, nggak boleh ini haram, ini itu, gini, begini, dan lain sebagainya. Itu sama seperti ketika Anda punya binatang, tapi diatur dan tidak diberi asupan makanan. Maka ketika dia lepas atau kita lengah, maka dia akan menerkam. Nah, itulah buasnya nafsu. Jadi nafsu itu dikendalikan salah oleh diri kita, terutama diatur oleh diri kita. Nafsu diatur oleh pengendalian aturan yang dibuat oleh manusia, sama saja seperti Anda memadamkan api dengan bensin. Jadi Anda ingin mengatur nafsu, tapi dengan aturan yang dihafal oleh pikiran, itu sama saja seperti Anda memadamkan api dengan bensin. Nggak bisa, karena nafsu itu sendiri hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan. Jadi satu-satunya cara untuk mengendalikan nafsu, serahkan nafsunya itu kepada Tuhan. Serahkan pikiran, hati, dan nafsunya kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan mengendalikannya untuk Anda. Bukan Anda mengatur-ngatur dengan cara Anda sendiri, dengan aturan yang tertera, tertulis. Itu sama saja Anda seperti memadamkan api dengan bensin. Atau Anda punya peliharaan harimau, tapi tidak pernah diberi makan. Atau penuh dengan aturan, dikandangin. Ketika suatu saat lengah, dia akan menerkam tuannya. Ya, itu yang terjadi pada pengendalian nafsu jika diatur oleh aturan yang diciptakan oleh manusia. Maka hancurkanlah aturan-aturan tersebut agar Anda memiliki aturan sendiri yang bukan diatur oleh Anda, tapi diatur langsung oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Surrender, berserah diri atau dharma.
Maka dengan berserah diri atau dharma, Tuhan sendiri yang akan mengaturnya untuk Anda. Bukan Anda mengatur-ngatur nafsu Anda sendiri. Anda membuat aturan, aturan itu sendiri adalah nafsu. Aturan itu sendiri lahir daripada pikiran. Karena nggak mungkin aturan dibuat kalau tidak dipikirkan, direncanakan. Sedangkan nafsu itu adalah api itu sendiri, sedangkan aturan yang dibuat oleh manusia juga nafsu. Jadi kalau aturan nafsu dikendalikan oleh aturan sama dengan nafsu dikendalikan oleh nafsu. Nafsu dikendalikan oleh nafsu itu sendiri karena aturan itu dibuat dan diciptakan oleh manusia. Meskipun memang benar di dunia ini butuh the rule, butuh the aturan, tapi bukan berarti satu aturan bisa untuk semua manusia. Karena tiap manusia berbeda karakter. Misalnya cabai tidak bisa dipaksa untuk mengikuti aturannya tomat. Begitupun misalnya mentimun tidak bisa dipaksa untuk mengikuti aturannya pohon bengkuang. Karena masing-masing setiap tumbuhan tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing dan tumbuh dengan cara dan aturannya sendiri. Life will find the way. Hidup akan menemukan jalannya sendiri. Hidup menemukan aturannya sendiri. Nah ini kebanyakan sekarang semua orang ditata, diatur dengan aturan-aturan yang menyeragamkan. Mau tomat, mau cabai, mau harimau, mau batu, mau tumbuhan, semua diatur menurut satu tatanan dan semuanya harus seragam. Nah bagaimana dia akan tumbuh menjadi pribadi dirinya? Akhirnya tanpa sadar banyak orang yang tidak menjadi dirinya sendiri. Tapi pada hakikatnya ia dikendalikan seperti boneka. Dikendalikan oleh aturan itu sendiri. Jadi dia seperti boneka atau seperti harimau yang dikandangi. Makanya kalau harimau dikandangi tidak diberi makanan penuh dengan aturan, ketika suatu saat dia lepas atau kita lengah dari pengawasan, maka dia akan menerkam sendiri tuannya. Orang-orang yang banyak aturan, yang terikat oleh aturan, kalau ngamuk luar biasa seperti binatang, bahkan disebutnya kesurupan setan. Makanya nafsu tidak bisa dikendalikan oleh aturan. Nafsu itu justru harus dihancurkan dulu aturan itu sendiri. Aturan itu ibarat sebuah ikatan. Aturan itu ibarat sebuah tali, seperti kuda yang ditali. Meskipun ditalinya kepada kursi, tapi kalau misalnya kuda tersebut berpikir karena terikat, dia tidak akan kabur. Meskipun talinya itu diikat ke kursi plastik. Tapi karena dia terikat atau akidah, terikat oleh suatu ikatan-ikatan, dia tidak akan pergi. Maka itu akan menjadi seperti binatang. Atau seperti kerbau. Meskipun besar, tapi karena dia pikirannya terikat oleh suatu ikatan, oleh satu tali, yang meskipun dibawa oleh anak kecil, dia nurut saja. Jadi banyak orang-orang di zaman sekarang sudah seperti binatang yang terikat oleh suatu aturan, sehingga dia dikendalikan oleh aturan itu sendiri. Jadi hidupnya tidak pernah merdeka, dan dia tidak tahu ke apa itu kemerdekaan bagi jiwa. Karena jiwanya terikat oleh aturan. Maka agar jiwamu merdeka dan bebas dari ikatan dan penjara seperti itu, maka break the rule, then you will know the rule. Hancurkan aturan, maka kamu akan tahu aturan untukmu sendiri. Karena aturan itu tanpa sadar justru akan menciptakan monster di dalam diri Anda. Ya. Jadi aturan yang sesungguhnya bukan kita yang mengatur tentang ketuhanan, biarkan Tuhan yang mengatur. Bagaimana caranya agar Tuhan mengatur dan mengendalikan nafsu kita? Maka cukup berserah diri, rileks. Berserah diri, tenang, kedamaian jiwa diserahkan kepada Tuhan. Ya,
serahkan ke dalam, jangan menyerah keluar. Kalau menyerah keluar namanya putus asa. Jadi putus asa dengan berserah diri beda. Berserah itu ke dalam diri. Kalau keluar itu namanya putus asa. Kalau putus asa disebutnya give up. Kalau berserah diri disebutnya give in atau surrender. Jadi jangan sampai salah tangkap. Berserah diri itu ke dalam, kalau keluar tetap berusaha, jangan putus asa dan terus bekerja. Ya, berserah itu ke dalam diri. Dan jangan banyak aturan, karena dengan banyak aturan Anda sama dengan terikat oleh satu tali kendali yang tanpa sadar sebetulnya Anda adalah boneka atas aturan itu sendiri. Maka berserah dirilah hanya kepada Allah, biarkanlah Tuhan yang mengatur kita, bukan kita mengikuti aturan yang diciptakan oleh manusia yang tanpa sadar. Berarti Tuhanmu bukanlah oleh Tuhan, tapi Tuhanmu itu adalah aturan itu sendiri. Bahasa Arabnya aturan adalah Rab. Jadi ketika ada orang yang menganggap aturanku yang paling benar, itu sama seperti Firaun, ana rabbakumul a'la, aturanku yang paling benar. Maka break the rule, break the Rab. Rab itu hanya Tuhan. Maka aturan itu jangan tunduk kepada aturan yang tertulis, berkata dan dibuat oleh manusia. Tunduklah kepada aturan Tuhan, yaitu dengan cara berserah diri. Kalau Anda menganggap aturanmu paling benar, maka itu seperti Firaun, ana rabbakumul a'la, aturan agamakulah yang paling benar, itulah Firaun. Ana rabbakumul a'la, aturankulah yang paling benar. Padahal rule itu diciptakan oleh manusia, ditulis dan dibuat oleh manusia. Maka break the rule, then you know the rule of yourself. Hancurkan aturan, maka kamu akan tahu aturan untuk dirimu sendiri. Ya, siapa yang akan mengaturnya? Tuhan. Serahkan saja nafsunya kepada Tuhan. Jangan dikendalikan oleh aturan. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Sampurasun.